Nah, ini kita bisa lihat di instrumennya yang panjang lebar sudah disampaikan oleh dari pihak BKD tadi, yaitu ada katup dengan sepasang tombol yang mengontrol vakum ya. Jadi ada ink sebagai aspirator, pun ada tabungnya dengan kapasitas 60 cc. Kemudian ada plagernya itu penguncur atau pendorong yang dilengkapi dengan pegangan ya. Dengan pegangan. Kemudian ada penahan kerah di mana pada saat kita menarik pendorong tadi dia akan menyetop kepada pegangan tadi ya. Kemudian digunakan sebagai evakuasi dan biopsi endometrium yang single. Ini ada yang single katup. Kemudian juga dikemas secara individu, dapat dibuang single use, juga dapat dikemas secara steril. Yang mana kanula dengan diameter 3, 4, 5, dan 6 mm ya. Ini ada beberapa kanul sesuai dengan warna ya. Di sini ada warnanya, ada kuning, kemudian ada hijau, biru, dan seterusnya sesuai dengan ukuran diameter kanulnya ya. Nah, ini kita lihat indikasi seperti yang telah disampaikan tadi, yaitu untuk AB infom dengan sebelum hamil 13 minggu dari last menstrual period, kemudian kehamilan mulai, kemudian terminasi kehamilan. Nah, terminasi kehamilan ini misalnya pada pelecehan ovum, kemudian pada dead conceptus, yang sesuai dengan indikasi medis ya, sebelum kehamilan 13 minggu dari LMP. Untuk kontraindikasi kehamilan dengan periode gestasi lebih dari 12 minggu berdasarkan dari USG ya. Kemudian gangguan perdarahan atau sedang dalam pengobatan antikoagulan saat ini ya. Ini merupakan kontraindikasi. Kemudian juga ada tanda-tanda infeksi aktif, misalnya kita lihat ada tanda-tanda infeksi aktif, nah itu jangan kita kerjakan ya. Kemudian juga ada alergi terhadap anestesi lokal seperti lidocaine. Sebab nanti tindakan ini akan kita lakukan dengan pemberian anestesi lokal dengan cara paracervical block tadi ya. Apabila ada alergi dengan anestesi lokal, jadi kita tidak lakukan. Kemudian HB di kurang dari 10 mg per desiliter. Kemudian ada wanita dengan anomali uterus yang harus didiskusikan dengan konsultasi sebelum melakukan prosedur. Ya. Kemudian terakhir adalah cervicitis, berulen, dan infeksi panggul. Nah, adapun kriteria inklusi berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi, yaitu apabila abortus embrio awal, di mana CRL-nya tidak melebihi dari 25 mm pada transvaginal USG. Jadi sekitar umur kehamilan 6 minggu kalau 25 mm itu ya. Kemudian kehamilan anembryonik. Nah, ini sering biasa dikatakan plated ovum. Jadi cuma ada kantong gestasi saja, tetapi tidak ada embrionya ya. Jadi kalau kita ukur dengan transvaginal, min gestational sac itu tidak lebih dari 40 mm ya. Tidak lebih dari 40 mm. Kemudian pada abortus incomplete dengan RPOC atau jaringan yang tersisa, itu kalau kita mengukur dengan transvaginal kurang dari 5 cm ya. Jadi pada sisa kehamilan, jadi RPOC-nya kurang dari 5 cm.
Nah ini persiapan sebelum tindakan. Seperti yang telah disampaikan adalah dengan USG dulu, ya. Kemudian pemeriksaan sampel darah lengkap, baik itu HB, leukosit dan yang lain-lain. Kemudian golongan darah. Kemudian tidak lupa kita melakukan inform consent. Jadi inform consent persetujuan tindakan medis untuk kita lakukan tindakan. Kemudian persiapan daripada servingnya yaitu dengan misoprostol kita berikan 2-3 jam sebelum tindakan untuk menggunakan servingnya, untuk menggunakan serving sehingga pada saat kita akan mendilatasi nanti akan tidak terjadi kesulitan. Kemudian juga kita bisa berikan ibuprofen atau profilaksis anti nyeri 1 jam sebelum tindakannya dengan cukup pemberian oral saja, ya. Nah ini adalah prosedur tindakan daripada APM, yang mana pertama kita tentunya persiapan aspirator, ya, yang sudah disampaikan tadi panjang lebar oleh Dr. Iman sama dari DKD tadi, bahwasanya kita akan mempersiapkan daripada aspiratornya sehingga nanti sudah siap untuk dilakukan evakuasi daripada abortus tadi. Jadi setelah tabung aspirator ini sudah kita lakukan membuat vakum dengan menarik pendorong atau pelanggan ini sehingga nanti terkunci, jadi sudah siap untuk dilakukan evakuasi. Kemudian persiapan daripada pasien yaitu seperti biasa, persiapan dari pasien tentunya kita akan melakukan pemeriksaan manual apakah ada kelainan-kelainan daripada serviks, vagina, kemudian juga dengan pemberian antibiotik profilaksis. Nah, pemberian antibiotik profilaksis tadi ini bisa dengan azitromisin, ya, tadi diberikan untuk sebelum tindakan. Kemudian juga ditanyakan kepada pasiennya apakah sudah mengosongkan kandung kencing, itu rutinitas, ya. Jadi kosongan kandung lebih akan kita tanyakan kepada pasiennya. Kemudian pemeriksaan manual tadi, dan kita lakukan dengan pemasangan spekulum untuk melihat apakah ada infeksi, ya, apakah ada infeksi, pendarahan dan abortus inkomplit, tanda abortus inkomplit. Kemudian langkah ketiga, persiapan untuk melakukan tindakan antiseptik di daerah serving, ya. Jadi dengan menggunakan spekulum kita lakukan pemeriksaan tindakan antiseptik seperti yang biasa, jadi dari OE kemudian keluar, jangan sampai nanti menyentuh sehingga seluruh daripada serving ini akan terkena antiseptik, ya. Pencegahan antiseptik, jadi antiseptik daripada serving. Kemudian langkah yang keempat adalah paracervical block. Nah, ini penting untuk kita lakukan untuk menghindari mengurangi rasa nyeri, ya. Paracervical block tadi sudah disampaikan. Jadi ada beberapa tindakan. Jadi ada yang menggunakan lidocaine 1%, ada 5 titik. Kemudian yang 2% pada 3 titik tadi, ya. Kemudian maksimalnya tidak lebih dari 200 mg. Ya. Nah, kemudian tindakan yang kelima adalah dilatasi serviks. Dilatasi serviks ini prinsipnya kita tidak boleh menyentuh, no touch, dari jarinya, spekulum, kemudian kulit daripada ibunya, kemudian instrumen yang tidak steril. Prinsipnya kita tidak menyentuh, ya. Kemudian dilatasi serviks tadi bertingkat, jadi menggunakan mekanikal yang mana bertingkat sehingga nanti akan mencapai dilatasi yang sesuai, yang maksimal untuk memasukkan kanula tadi. Nah, kemudian langkah ke-6 setelah kita lakukan dilatasi serviks tadi, baru kita akan memasukkan kanula yang sesuai dengan usia kehamilan tadi. Karena ada beberapa macam ukuran kanula sesuai dengan usia kandungan dengan prinsip yang sama. Jadi tidak menyentuh, prinsip jangan menyentuh, karena kanula itu adalah bersifat steril, ya.
Jadi kalau kita menyentuh benda-benda yang tidak steril, mungkin menyentuh kulit ibunya atau menyentuh instrumen yang ada di bak lain yang tidak steril, itu akan mempengaruhi hasil kualitas tadi, bisa infeksi dan macam-macam ya. Nah setelah itu kita akan lakukan tujuh untuk mengosongkan apa namanya kalbu putri. Jadi successful contents, yaitu kita dengan memasang, setelah kali kita pasang, kita memasukkan tabung yang sudah aspirator yang sudah kita buat vakumnya tadi. Kita masukkan vakum yang sudah kita buat ke kanul ya. Setelah kanul kita masukkan ke dalam tabung putri, baru kita memasang tabung aspirator tadi. Baru kita lepaskan kunci daripada tabung kenop tadi, sehingga dia akan menghisap. Jadi kita prinsipnya maju keluar masuk dan diputar 180 derajat ya. Jadi dengan pelan dan dengan jangan tergesa-gesa, pokoknya dengan lembut dan pelan ya. Itu prinsipnya, jangan sampai nanti kita terlalu keras untuk memasukkan. Nah, nanti seperti kita ketahui, tanda-tanda sudah bersih ya seperti yang disampaikan tadi, ada warna merah atau merah muda pada kanul yang kita lihat tanpa ada keringat ya. Busa. Seperti kita kurang tajam kan, ada busa-busa. Ini sama prinsipnya dengan apa yang ini ya. Setelah ada cairan busa yang berwarna merah atau merah muda ini, itu tanda-tanda salah satunya adalah sudah bersih. Atau mungkin tanda rasa sensasi kasar, rasa pasir. Kalau kita misalnya nah itu biasanya sudah bersih ya, untuk jaringan yang akan dievakuasi. Kemudian juga terjadi kontraksi dan merasa rasa nyeri pasiennya nanti kalau terjadi kontraksi. Nah itu salah satu tanda-tanda bahwasannya uterusnya sudah kosong ya. Nah yang langkah selanjutnya setelah kita lakukan evakuasi tadi, kita melihat jaringan yang sudah kita evakuasi, apakah ada jaringan-jaringan yang lain yang ada kayak jaringan bola atau semua yang hasil konsepsi, itu dengan melakukan penyaringan dengan cairan air atau dengan cuka. Kemudian kita bisa lihat inspeksi dengan menggunakan cahaya sinar di bawahnya ya, dilihat. Nanti kita bisa identifikasi apakah ini jaringan bola. Kalau bola mungkin kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi ya, kita akan melihat apakah jaringan-jaringan yang ada. Kemudian setelah itu, setelah selesai prosedur, makanya kita bisa melakukan tindakan yang lain. Misalnya setelah kita konseling, seandainya pasiennya mau pasang IUD, ya, kontrasepsi, setelah selesai semua baru kita lakukan tindakan pemasangan IUD, atau mungkin ada tindakan lain, mungkin ada jaringan yang robek, servisnya robek, kita lakukan repair jaringan. Kemudian setelah itu baru yang langkah yang ke-10 adalah proses instrumen. Nah ini adalah proses instrumen. Setelah mungkin kita bersihkan, mungkin ada instrumen yang sesuai dengan protokol tadi ya, mau dibersihkan, kemudian mau disterilkan ya. Nah ini video tadi lanjutnya ya, sudah di ini videonya. Nah ini penilaian setelah prosedur. Tentunya setelah prosedur kita harus observasi dulu ya. Jangan langsung aja disuruh pulang. Jadi diobservasi apa yang kira-kira nanti 1 sampai jam, apakah ada terjadi pendarahan, ya, kita pantau pendarahannya ya. Kemudian periksa berbagi vaksin tetanus, mungkin curiga aborsi yang berulang yang tidak aman ya. Kemudian di samping itu kita mengedukasi ke pasiennya
Mungkin kram akan berlanjut selama beberapa hari. Kalau dia memerlukan analgetik, perlu analgetik. Kemudian pendarahan mungkin sampai terjadi spotting 8 sampai 10 hari ya. Atau mungkin periode menstruasi akan kembali dalam waktu 4 sampai 8 minggu. Jadi bulan berikutnya bisa aja sudah haid kembali ya. Sudah haid kembali, atau mungkin 2 bulan berikutnya berhaid. Atau mungkin masa subur. Nah, masa suburnya biasanya 8 sampai 10 hari sudah subur kembali ya. Jadi kalau dia tidak menggunakan kontrasepsi pasca kuretase atau APM, dia akan bisa hamil lagi. Dia akan subur kembali di dalam 8 hari atau 10 hari. Kadang-kadang tanpa menstruasi bulan berikutnya sudah terjadi kehamilan. Makanya perlu kita konseling, apakah ibu ini perlu KB atau tidak kan? Kalau dia memang misalnya mau menunda kehamilan, harus dilakukan pemasangan kontrasepsi atau menggunakan IUD tadi ya, atau metode kontrasepsi lain. Ya. Nah, kapan kira-kira akan menghubungi tenaga kesehatan pada pasien ini? Bila terjadi pendarahan yang berkepanjangan, misalnya lebih dari 2 minggu, kita sarankan langsung kita pertolongan ke pihak kesehatan lain kesehatannya. Kemudian pendarahan lebih berat daripada menstruasi normal, tiba-tiba pendarahannya lebih banyak nanti. Terjadi pendarahan lebih banyak dari haid normal, banyak sekali pada siklusnya. Nanti bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Kemudian nyeri yang hebat, terjadi nyeri yang hebat, tiba-tiba terjadi nyeri yang hebat. Nah, takutnya apa? Perforasi, akibat tindakan kita ya, kita nggak tahu. Jadi kalau ada tanda-tanda ini bisa kita sarankan untuk tenaga kesehatan. Kemudian disertai dengan demam, misalnya demam menggigil, kelelahan hingga pingsan. Nah, mungkin terjadi shock ya, atau pasca tindakan di rumah mungkin terjadi infeksi pasca tindakan, kita nggak tahu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang begini, kita sarankan untuk menghubungi tenaga kesehatan. Ya. Nah, ini komplikasi. Tapi komplikasi ini jarang terjadi ya. Kemudian rahim yang buka, perforasi. Jadi dari kurang dari 1,000 tindakannya. Kemudian pendarahan, infeksi panggul, kemudian emboli udara sangat jarang terjadi, kemudian hematometra. Nah, kalau terjadi hematometra, biasanya kita lakukan evakuasi ulang ya, bisa lakukan evakuasi ulang. Kemudian ada sudah jaringan parut di dalam rahim. Ini biasanya terjadi pada kasus kuret tajam ya. Tapi kalau pada kasus ini jarang ya, karena dia kan tidak tajam dan mental bahan yang silikon itu yang tidak menimbulkan penyakit ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.